Wahai engkau iblis, wahai engkau tentara Romawi, kau orang-orang Yahudi yang telah menyalibkan Yesus. Thank you bro. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Kita meminta data akuratnya, di mana Tuhan Elohim menginginkan pembunuhan terhadap Yesus. Ternyata tak ada. Kalau tidak ada dan penyaliban itu betul-betul terjadi, maka benarlah Al-Quran bahwa penyaliban yang disalib bukan orang yang benar, bukan orang yang jujur, tetapi yang disalib itu adalah penggantinya. Menurut kitab saudara, Ulangan 21, 22, 23, Ulangan 27 nomor 25, yang mati di atas tiang salib adalah orang yang dikutuki oleh Tuhan. Siapa yang dikutuki oleh Tuhan? Yesus kah? Bukan. Berarti memang ada yang diselamatkan, ada yang disalibkan. Yang disalibkan berdasarkan Amsal 21:18, Amsal 11 nomor 8 adalah orang yang berkhianat, adalah orang yang fasik. Siapa yang fasik antara Yesus dan Yudas? Nah ini, Anda mengatakan Yesus itu orang benar, yang disalib Yesus. Yang disalib ini orang terkutuk. Ya. Kenapa dia terkutuk? Karena dia menebus dosa-dosa kita. Kenapa bisa menebus dosa-dosa kita? Karena hanya Yesus yang bisa mendamaikan kita. Kembali lagi, Yesus ini orang bersalah atau orang benar? Orang benar. Menurut Tuhan, bisakah orang benar dibunuh? Tidak bisa. Yesus bersalah atau tidak? Tidak bersalah. Yesus dibunuh atau tidak? Dibunuh. Kan kacau. Makanya dikatakan oleh Allah, wa makaru, mereka membuat makar, mereka membuat tipu daya. Tapi apakah hanya sampai di situ? Tidak. Allah mengatakan wa makarallah, Allah membalas tipu daya mereka. Maka karena Allah membalas tipu daya mereka, apa yang terjadi? Rujak. Apa rujak itu? Di situ ada belimbing, di situ ada kedondong, di situ ada pepaya, di situ ada timun, di situ ada mangga. Semuanya bersatu di situ. Di situ manusia suci, di situ manusia terkutuk, di situ manusia benar, di situ orang fasik, di situ pemakan suap, di situ orang benar, pengkhianat. Berkumpul di situ menjadi satu. Intinya begitu meledak, boom. Salib adalah jalan menuju penebusan dosa orang-orang kafir. Gepeng. Inilah yang Al-Quran katakan wa makarallah, Allah membalas tipu daya mereka, wallahu khairul makirin, dan Allah adalah sebaik-baiknya pembalas tipu daya orang-orang kafir. Makanya orang-orang yang percaya terhadap penyaliban, mereka tidak pernah sadar kalau mereka itu sedang melakukan tipuan, tapi ternyata mereka yang menipu diri mereka sendiri. Coba tanya, siapa yang ada di Kristen di sini? Coba tanya, Yesus ini orang bersalah atau Yesus ini orang benar? Orang benar. Orang benar. Yang dibunuh di atas tiang salib ini orang bersalah atau orang terkutuk? Orang benar atau orang terkutuk? Orang benar. Di mana dalilnya bahwa yang dibunuh di atas tiang salib ini adalah orang benar? Nah, Galatia 3 nomor 13. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang ada di atas tiang salib. Bukan dikatakan sebab ada tertulis, benarlah orang yang ada di atas tiang salib. Tapi terkutuk. Terkutuk ini orang benar atau orang salah? Galatia berapa? Galatia 3 nomor 13. Ayat 13. Oke, saudara mengatakan Yesus ini adalah orang benar. Oke, orang yang di atas tiang salib ini adalah orang terkutuk atau orang benar? Orang benar. Mana dalilnya? Sedangkan saya mampu menunjukkan dalil di dalam Galatia 3 nomor 13 yang ada di atas tiang salib ini adalah orang terkutuk, bukan orang benar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ini bercerita tentang penyaliban, Bung. Orang-orang pada masa itu melakukan makar tipu daya, tapi Allah membalas makar mereka. Inilah akibatnya, kasihan ente. Anda mengatakan Yesus itu orang benar atau orang bersalah? Anda mengatakan orang benar. Yang mati di atas tiang salib ini orang benar atau orang terkutuk? Anda mengatakan orang benar. Mana dalilnya? Diam. Kalau begitu, kalau bukan orang benar, berarti ada dalilnya yang dibunuh ini adalah orang terkutuk. Ada? Mana? Galatia 3 nomor 13, Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Jadi, izinkan saya bicara Bang Cuma. Silakan.
begini Bang Zuma. Itu Siap. menurut kami ya. Itu menurut kami. Ada memang tertulis di Galatia 3 ayat 13, terkutuklah orang yang ada di tiang salib. Benar kan? Yes. Ya. Namun begini Bang Zuma. Kemungkinan disitulah kadang ini diskusi ya. Kita diskusi seperti yang Bang Zuma bilang, ini diskusi. Kalau kami, iman kami orang Kristen begini caranya. Walaupun ayat itu tertulis Galatia 3 ayat 13, terkutuklah orang yang ada di tiang salib. Kami tidak mengartikannya dalam begini. Jika orang yang di tiang salib itu terkutuk, enggak. Pemahaman kami begini caranya. Siapapun orang yang mati yang tidak secara wajar itu terkutuk. Berarti ya, ibaratnya kami tidak menyukai hal yang seperti itu. Kami tidak menyukai hal orang mati secara tidak wajar gitu. Jadi terkutuklah namanya gitu loh. Bukan berarti karena Yesus mati di tiang salib dia terkutuk. Bagi kami terkutuklah kau gitu. Enggak. Itulah pemahaman kami. Oke. Jadi ibaratnya bagi kami contohnya gini, maaf Bang Zuma, orang yang mati ketabrak. Siapa sih orang yang ingin mati ketabrak gitu loh. Jadi kita menghindari yang seperti itu. Itulah maknanya kami ambil dari ayat Galatia 3 sampai 13 itu. Oke. Baik. Jadi gini, Bung. Saya suka ketika muncul atau hadir seorang pendebat yang menggunakan narasi logika sehat. Jadi gini. Ketika Anda menggunakan Galatia 3 nomor 13, di situ ada kata ginomai. Orang ini menjadi kutuk. Kenapa dia menjadi kutuk? Karena kita. Bukan karena nubuat. Tapi karena kita. Kok karena kita? Karena dosa-dosa kita. Nah, ini akan menjadi masalah berat. Karena Tuhannya orang Yahudi tidak pernah membunuh manusia untuk menebus dosa-dosa manusia. Tak pernah. Kecuali Dewa Molok. Ini pernah saya bahas ini. Dikatakan bahwasanya Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis. Nah, ini dia. Poinnya di sini. Sebab ada tertulis. Kalau dikatakan ada tertulis, mutlak harus ada. Tidak bisa tidak ada. Maka setelah kita selidiki, terkutuklah orang yang ada di atas kayu salib ini. Tertulisnya di mana? Ternyata tertulis di Ulangan 21 nomor 22 sampai nomor 23. Mari kita berselancar ke sana. Apa yang dikatakan yang tertulis ini? Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Pertanyaannya, Yesus yang orang benar menurut kata ente barusan, mati di atas tiang salib itu adalah orang benar. Sedangkan menurut yang tertulis, apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Kembali saya bertanya, dosa apa yang Yesus lakukan sehingga dia dihukum dengan hukuman yang sepadan dengan hukuman mati? Dosa apa yang Yesus lakukan? Oke, saya jawab Bang Zuma. Silakan. Begini dia Bang Zuma. Bagi kami orang Kristen, Yesus itu tidak berdosa. Bagus. Dan tidak berdosa. Dan satu lagi, sebelum saya jawab ke intinya, saya cerita 10 detik. Orang Kristen tidak pernah menyukai orang Yahudi. Itu satu. Orang Kristen tidak pernah menyukai orang Yahudi. Itu dicatat. Nah, Yesus tidak pernah berbuat dosa. Tidak pernah. Tapi dia disalibkan. Yang menyalibkan adalah orang Yahudi. Orang Yahudi sendiri sangat benci sama Yesus. Karena apa? Karena orang Yahudi merasa Yesus itu mengaku dia Tuhan. Padahal orang Yahudi pada waktu itu memakai kitab Taurat. Mereka tidak percaya. Dan sehingga para pengkhotbah di zaman dulu benci melihat Yesus karena Yesus itu melangkahi mereka, mengelangkahi pengetahuan mereka, melebihi pengetahuan mereka. Sehingga orang Yahudi yang lain benci sama dia. Tapi kalau orang Yahudi 12 murid Tuhan Yesus percaya sama dia. Maka inisiatif untuk menyalibkan Yesus bukan dari orang Yahudi 12 murid Yesus, bukan. Orang Yahudi yang lain. Orang Yahudi yang bukan dari tanah Nazaret, itulah yang menyalibkan Yesus. Jadi kalau dibilang kami benci Yahudi, pasti. Orang Kristen di dunia benci sama Yahudi, pasti. Begitulah kira-kira Bang Zuma. Oke. Ada 3 yang kemudian
menjadi eksekutor pembunuhan terhadap Yesus. Yang pertama iblis, dalam hal ini Yudas. Yang ketiga adalah orang Yahudi, yang kedua orang Yahudi. Yang ketiga adalah orang Romawi. Ya. Yang mana yang Anda benci di sini? Anda mengatakan orang Yahudi. Bagaimana dengan iblis? Apakah Anda juga benci? Sangat benci. Benci. Bagaimana dengan orang Roma? Apakah Anda benci? Sangat benci. Tiga-tiga eksekutor Anda benci. Kalau eksekutor ini tidak mengeksekusi mati Yesus Anda, bagaimana cara Anda menebus dosa Anda? Begini, kami Yesus disalib bukan berarti kami tidak berdosa, Bang Cuma. Itu hanyalah ibaratnya ayat Alkitab mengatakan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, bukan berarti kami langsung berbangga diri. Sekarang ini kami nggak punya dosa. Justru dosa saya sangat banyak gitu loh. Artinya di dalam itu udah saya paparkan tadi waktu sebelum saya keluar dari sini yang barusan pas saya naik, udah saya bilang, Bang Cuma. Saya bikin umpamanya, tapi saya tidak berbicara dalil. Saya bikin umpamanya. Udah saya bilang, saya pernah menangis di depan anak saya. Saya pura-pura nangis supaya dia tahu bagaimana cara saya menafkahi dia, bagaimana susahnya saya, sehingga biar dia berbuat baik. Begitu juga lah Tuhan kepada umatnya. Tapi dia bukan pura-pura. Beda pura-pura manusia, beda pura-pura Tuhan Yesus ya. Saya nggak bilang pura-pura, tapi begitulah caranya untuk menyampaikan bahwa dia mengasihi anak-anaknya. Ini Gitu, Bang Cuma. Anda berbicara asumsi pribadi atau ada firman Tuhannya yang mendukung itu? Kalau firman Tuhan yang mendukung hanya pemahaman saja, Bang Cuma. Oke, Amsal 3 nomor 5, berpeganglah kepada firman Tuhan, jangan berpegang kepada pendapat pribadi. Oke. Nah, sekarang kalau Anda menafikan 3 eksekutor pembunuhan terhadap oknum yang ada di atas tiang salib ini, karena Anda membenci kemudian, lalu Anda mengatakan penebusan dosa ini, lalu Anda mengatakan bahwa Kristen tidak semurni-murninya kemudian tidak melakukan dosa. Itu Anda sedang menggugurkan tujuan pembunuhan terhadap Yesus. Karena dalil demi dalil, contoh 1 Yohanes 1 nomor 7, tetapi jika hidup di dalam terang sama seperti dia yang ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dengan darah Yesus anaknya itu mensucikan kita. Jangan Anda berasumsi sementara dosa yang Anda punya itu disucikan oleh darah Yesus. Jangan Anda menolak itu. Itu namanya Anda mengambil sesuatu barang tapi Anda mengaku tidak mengambilnya. Itu pencuri namanya. Roma 5 nomor 12 juga sama. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia ini oleh satu orang, maka demikian juga kemudian satu orang ini harus mati untuk menebus dosa tersebut. Begitu juga dikatakan dalam Galatia 3. Orang-orang sudah terkutuk oleh hukum Taurat, maka dengan jadinya dia terkutuk di atas tiang salib, maka dosa-dosa orang Kristen itu telah ditebus dari hukum Taurat. Kemudian di dalam 1 Petrus 2 nomor 24, dia sendiri telah memikul dosa kita. Saya ulang, dia sendiri yang telah memikul kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Jadi jangan Anda mengambil barang kemudian Anda mengatakan, oh tidak, saya tidak mengambil barang. Itu pencuri namanya. 1 Petrus 1 nomor 2, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Elohim Tuhan kita, yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Jadi jangan Anda mengatakan, oh tidak, kami tidak butuh darah Yesus. No, itu nonsense, itu bullshit. Di dalam 1 Petrus 3 nomor 18, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk semua dosa-dosa Kristen. Ini dalil, Bu. Ini dalil. 1 Petrus 3 nomor 18, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk semua dosa Kristen. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Elohim. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Ini dalil. Anda nggak boleh menolak dalil yang ada. Kemudian 1 Korintus 5 nomor 7, buanglah ragi yang lama itu supaya kau menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembeli. Jadi raginya dibuang, Tauratnya dibuang, lalu mengambil ajaran kasihnya. 1 Yohanes 2 nomor 1, anak-anakku yang terkasih, jangan engkau melakukan dosa. Akan tetapi jika kalian berdosa, ada Yesus sebagai pendamai atas dosa-dosa kita. Jadi
orang Kristen ini mulut mengatakan eksekutor itu kami benci, tapi sebenarnya eksekutor itu adalah pahlawan tanpa jasa untuk Kristen. Tanpa iblis, tanpa orang Yahudi, tanpa orang Romawi, Kristen tidak akan dihapuskan dosa-dosanya berdasarkan dalil yang saya bacakan barusan. Tapi karena itu tidak rasional, karena itu tidak masuk logika, tidak rasional, artinya tidak ada keseimbangan kebenarannya, maka Anda dengan percaya diri mengatakan kami sangat benci orang Yahudi. Oh ya? Kami sangat benci iblis. Oh ya? Kami sangat benci orang Romawi. Oh yes. Tapi faktanya, Bung, apa yang dihadiahkan mereka bertiga adalah lambang keselamatan bagi orang Kristen. Saya setiap melihat rumah ibadah orang Kristen pasti ada salib sebagai simbol di situ. Padahal Anda mengatakan saya benci. Kalau Anda benci, kenapa Anda ke sana? Di situ ada tanda salib. Kalau Anda tidak suka terhadap penyaliban dari eksekutor tiga ini, kenapa Anda masuk ke dalam rumah ibadah yang di situ ada simbol eksekutor tiga ini? Apa itu? Tiang salib. Kenapa Anda menggantungkan kalung di leher Anda dengan simbol kebencian Anda itu? Kenapa? Karena itulah kemunafikan. Makanya dikatakan siapakah pendusta itu? Dialah yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus. Gitu, Bung. Oke, saya jawab, Bang Zuma. Silakan. Oh, Bang Zuma mengerti apa arti simbol? Pasti mengerti lah ya. Yes. Oke, begini. Ada tadi saya dengar, saya kutip dari kalimat Bang Zuma, kami merayakan kematian Yesus dan kami meminum darahnya melalui roti. Kami bergembira ria, tepuk tangan di gereja merayakan kematian Yesus, gitu kan? Yes. Dan tujuan omongan Bang Zuma yang sekarang juga seperti itu, mengarahnya kan gitu. Sebenarnya gini Bang Zuma, kami ke gereja beribadah bertepuk tangan ria bukan berarti kami merayakan kematian Yesus, tidak. Kami hanya mengenang segitu berkorbannya Yesus untuk kami. Kenapa kami harus berbuat jahat? Kenapa kami tidak menyerahkan diri kami sendiri? Itulah tujuan kami beribadah. Makanya kami tepuk tangan. Bukan berarti karena kami bahagia, tidak. Dan hadiah yang Bang Zuma bilang dari 3 penjahat ini yang menyalibkan Yesus secara tidak langsung sudah memberikan hadiah untuk adanya orang Kristen. Jadi seperti yang dibilang tadi ada si Ono itu udah nubuatan. Kami percaya nubuatan itu. Jadi bukan berarti kami dihadiahi biar ada agama Kristen dihadiahi dengan penyaliban Yesus. Tidak Bang Zuma. Tidak. Kalau kami berprinsip begini, Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa. Itulah kalimat yang ada tertulis dalam Alkitab. Ayatnya nggak tahu aku. Oke, udah bila saya bilang saya pendosa, saya Kristen, dan saya pasti 100% masuk neraka karena saya jahat orangnya. 17 tahun saya tidak pernah gereja, tidak pernah beribadah. Saya jahat. Jadi gitu kan, saya mengakui saya jahat. Bukan karena Yesus sudah disalib saya masuk surga, enggak. Yang pasti saya masuk neraka. Itu saya pastikan itu. Karena saya jahat, berbuat jahat sampai sekarang. Jadi namun naluri saya berkata, Bang Zuma, pemahaman arti Kristen itu bukan seperti yang Bang Zuma bilang. Kami bertepuk tangan di gereja untuk merayakan kematian Yesus. Orang Yesus sudah mati kalian rayakan. Enggak Bang Zuma. Justru kami sangat sedih ketika kami di gereja. Pikiran kami adalah begini, segitu berkorbannya Yesus itu untuk kami, kenapa kami harus berbuat jahat lagi? Kenapa kami tidak berbuat baik? Itulah Bang Zuma. Sebelum ke Gurunda ya, begini Pak Chandra, izin Gurunda setengah menit. Masya Allah ya, saya jadi nada-nada Anda ini ya, kedengarannya orang baik ya. Mungkin untuk diskusi ini Anda coba buka hati, buka pikiran, dan nanti mungkin Anda bisa dikasih pencerahan oleh Gurunda Bang Zuma ya. Dan ketika ada sesuatu yang tidak masuk logika, Anda harus jujur kepada diri Anda sendiri. Lanjut Gurunda. Oke, baik. Anda keliru, Bung. Satu, kelirunya di sini. Anda mengatakan Anda bersedih sambil tepuk tangan. Gimana itu? Saya bayangkan dulu ya. Bersedih tepuk tangan. Nggak nyambung. Narasi Anda bersedih campur tepuk tangan itu nggak nyambung. Kecuali kalau Anda kehilangan akal pada saat itu, mungkin karena narkoba atau mungkin karena minuman keras. Ya. Waduh, kok kabur? Kenapa?
Saya membayangkan ada orang bersedih, terharu, nangis, terseduh-seduh sampai tepuk tangan. Kalau bukan narkoba, minuman keras tuh yang menyebabkan. Yang kedua, ketika saudara mengatakan kami bersedih atas kematian, kami terharu, kami kagum terhadap pengorbanan Yesus, Anda keliru besar. Kalau Anda ini bukan pendusta, kalau Anda ini bukan orang fasik, kalau Anda ini bukan orang munafik, maka harusnya Anda berkata, kami kagum terhadap kebohongan-kebohongan imam Yahudi. Kami sangat terharu dengan pengkhianatan iblis, dan kami sangat kagum terhadap tentara-tentara Romawi. Atas merekalah perjuangan mereka. Mereka rela berdosa, mereka rela bersaksi dusta, mereka rela kemudian berkhianat demi untuk keselamatan kami Kristen. Wahai engkau iblis, wahai engkau tentara Romawi, dikau orang-orang Yahudi yang telah menyalibkan Yesus. Thank you bro. Kalau Anda orang jujur, harusnya Anda berlaku seperti itu. Makanya Al-Quran mengatakan kalian itu orang zalim sesalim-zalimnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Kalian itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Anda kemudian menempuh air dengan tangan, air meledak kemudian sampai kepada wajah Anda. Anda menengadah ke langit lalu meludah. Ludah itu jatuh pas di mata Anda sendiri. Anda tidak sadar. Anda mengatakan mereka bukan pahlawan, mereka itu adalah orang-orang pendosa, tetapi hasil curian mereka, hasil perilaku kemunafikan mereka, pengingkaran mereka Anda makan. Ibarat Anda mengutus seorang pencuri perampok yang telah membongkar mal Alfamart sudah ditutup, datang seorang perampok membongkar kemudian mesin ATM yang ada di sana. Uang yang diambil dari ATM-nya diantarkan ke rumah Anda. Anda mengambil hasil curian itu lalu Anda berkata dengan mulut Anda, terkutuklah orang yang menghancurkan mesin ATM yang ada di Alfamart. Kurang ajar, kalau ada di sini ku pijak lehernya. Tapi uang yang Anda kasih Anda terima dan Anda terbahak-bahak. Begitu Anda membeli HP pura-pura nangis, HP iPhone, aku bersedih, HP iPhone, sambil tepuk tangan Anda menangis. HP iPhone, kenapa harus ada Anda dari hasil curian? Andai saja dia tidak mencuri, aku tidak punya HP iPhone. Ini apa namanya? Ini namanya agama kangkung. Ngerti? Anda paham itu? Makanya Al-Quran mengatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Anda tertipu dan tidak pernah sadar kalau hari ini Anda berada dalam tipuan. Anda harus paham itu. Jadi nasihat saya kepada saudara-saudara yang masih bisa kemudian disehatkan, berterima kasihlah kepada setan, berterima kasihlah kepada imam Yahudi, berterima kasihlah kepada tentara Romawi, karena merekalah kemudian kalian punya dosa bisa ditebuskan. Jangan Anda kotori lisan Anda dengan kemunafikan. Demikian. Oke, Suma. Pak Ono, izin bentar. Ini saya sapa dulu Pak Abu Pidi, monitor Pak Abu Pidi. Pak Abu Pidi, wih. lanjut Pak Ono, lanjut. Maaf ya Pak Abu Pidi ya, maaf. Lanjut. Oke, jadi begini Pak Suma, Pak Suma atau Mas Suma. Ya. Jadi Daeng, begini ya. Kita bisa diskusi. Sebenarnya Anda Muslim punya kesempatan untuk bertobat karena Tuhan berkehendak. Aduh, berkhotbah. Astagfirullahaladzim. Ini baru mulai ini host. Dikasih iPhone dari hasil curian, mengutuk pencurinya iPhone-nya digenggam. Ini baru mulai ini host. Terkutuklah engkau yang mencuri mesin ATM. Tapi HP sudah ada di kantong, duit sudah ada di dompet. Gimana ceritanya ini, bro? Kematian Yesus itu Tuhan berkehendak. Yesaya 53 ayat 10.
Yesaya 53 atau tentara Romawi dan iblis yang menyebabkan Yesus mati? Yesaya 53 ayat 10. Saya tanya, kematian Yesus disebabkan oleh Yesaya 53 atau iblis plus Romawi dan juga Yahudi? Jadi apapun cerita Anda itu sudah ada. Ya udah. Anda kan minta dalil. Udah berarti. Kan? Ya udah, kalau apapun cerita Anda, berarti Anda sudah tidak mau menggunakan akal. Pertanyaan saya sederhana loh. Kematian Yesus itu berkat Yesaya 53 atau berkat Anda kan iblis, orang-orang Yahudi dan orang Roma? Cuma kan tadi tanya apakah kematian Yesus itu dikehendaki Elohim. Makanya baca Yesaya 53 ayat 10. Tuhan berkehendak. Kalau untuk kemudian Tuhan yang berkehendak seperti itu, kenapa kemudian Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi? Melainkan Yesus kemudian mengungsi ke daerah dekat padang gurun di sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ Yesus tinggal bersama-sama muridnya sembunyi. Kenapa? 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 Jadi kita menghargai semua. Anda mau ceramah di sini. Loh, kok ceramah? Saya bertanya. Yohanes 11 menceritakan sejak Yesus diumumkan di khalayak banyak akan ditangkap untuk dibunuh, Yesus kemudian sembunyi di Efraim. Ya, Kenapa bisa dia? Cuma Anda kan modalnya kan teriak-teriak doang, tidak ada isi. Kenapa? Isinya enggak ada. Makanya kita jelaskan, Anda itu pasti lari-lari. Kan Anda kan Apa ini onoma tidak antum ini berbicara apa gak jelas. Iya, kalau kita sudah ceritakan tentang nubuatan, Anda tidak perlu lari-lari. Sudah jelas kan? Sudah jelas. Tuhan kan berkehendak. Bentar, barangkali Song ini agak Malas. Song, selamat malam Song. Ya, selamat malam. Gimana? Itu baru Silakan, Song. Ya, silakan. Ini onoma di mute saja dulu ya. Baru masuk atau udah nyimak dari tadi, Song? Enggak, baru masuk. Oh, ya udah nyimak dulu aja. Lanjut. Ya, nyimak dulu ya. Silakan. Ya, Yesaya 53 itu sama sekali bukan untuk Yesus. Apalagi kalau kita baca di ayat 5. Ya, itu kan Yesaya, mungkin Muhammad. Bentar dulu, diem lah. Kalau nggak diem turun loh. Ada orang jawab dihargai ngapa? Ya, di Yesaya 53 ayat 7 kita baca. Dia dianiaya tetapi ia membiarkan dirinya ditindas. Dan tidak membuka mulutnya seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Sekarang kita lihat ketika Yesus dibawa ke hadapan Pilatus, apakah dia membuka mulut atau tidak? Ternyata dia membuka mulutnya. Kalau kita lihat misalnya di dalam Yohanes 18. Yohanes 18 di situ ayat 23 ya. Ntar saya bukakan ya. Yohanes 18 ayat 23. Di situ Yesus membuka mulut. Bentar dulu, diem. Jawab Yesus kepadanya, jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku? Buka mulut. Padahal di Yesaya 57, dia tidak membuka mulut. Ayat 36-nya, kita lihat. Di ayat 36, jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pastilah hamba-hambaku melawan supaya aku jangan diserahkan. Masih kurang lagi, kita lihat Matius. Matius 27 ayat 46. Coba. Matius 27, 46. Kita lihat apa di situ. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi Yesaya 53 sama sekali bukan untuk Yesus. Yesus tidak memenuhi nubuat. Di Yesaya 53 ayat 10, Yesus akan melihat keturunannya. Berarti Yesus tidak mati disalib kalau begitu. Terima kasih. Ya, Pak Sugi, itu jawab. Jadi Yesus menjawab. Pada saat dia disiksa, dia tidak membuka mulut.
Oke, pada saat dia Apa nggak membuka mulut? Eli, lama sabaktani itu nggak buka mulut. ya itu kan dia menggenapi kitab Mazmur. Alah, menggenapi apa? Menggenapi. Di dalam kitab Mazmur bukan Eli lama sabaktani. Ya, Eli lama azab tani. Beda banget, jauh. Nggak menggenapi, nggak Ya, cocok. nubuatan tentang Yesus satu iota pun tidak akan dibiarkan. Dia akan menggenapi semua apa yang dikatakan tentang dia di dalam kitab para nabi. Sudah jelas Pak Sugi. Oke, Pak Onoma lanjut, Gurunda. Oke, baik. Anda berhadapan dengan orang Farisi, berhadapan dengan ahli Taurat loh ini ya. Kalau berbicara mengenai orang Farisi ini adalah level tertinggi dari golongan orang Yahudi dalam memahami perjanjian lama. Saya tanya kepada saudara Onoma, apakah saudara bisa berbahasa Ibrani? Jawab. iPhone. Anda mengais kitabnya orang Yahudi, Yesaya 53, nubuatan untuk Yesus. Kemudian yang mengeksekusi Yesus tidak menjadikan Yesaya 53 itu acuannya. Ente siapa? Membaca Ibrani aja tidak bisa. Ente bukan ahli kitab. Ahli kitabnya berkumpul. Baca Yohanes 11. Mereka berkumpul. Ahli Taurat berkumpul. Imam-imam kepala berkumpul. Mahkamah agama berkumpul. Mereka ini big boss di dalam memahami perjanjian lama. Berkumpul mereka kemudian mengambil satu kesimpulan. Orang ini harus dibunuh, karena kalau kita tidak membunuh Yesus, maka bangsa kita akan dirampas oleh orang Roma. Mana dalilnya? Tak bacain kepada saudara. Banyak diantara orang-orang Yahudi, ahli Taurat, menyaksikan sendiri apa yang diperbuat Yesus. Tetapi ada yang pergi kemudian ke orang Farisi, ke ahli Taurat, menceritakan kepada mereka apa yang Yesus perbuat di tengah-tengah mereka. Apa yang terjadi kemudian setelah mereka melihat Yesus bisa bermukjizat dan membuat mata orang Yahudi terbuka? Orang-orang imam kepala mahkamah agama, orang Farisi dan ahli Taurat pun kemudian bingung. Aduh, bahaya ini, bahaya. Yesus ini ancaman besar bagi kita. Di dalam Yohanes 11 nomor 47 kemudian dikatakan begini, lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengundang mahkamah agama untuk sidang, berkumpul, dan mereka berkata, apa yang harus kita buat? Ada apa rupanya? Ini loh Yesus, kenapa dia? Orang ini membuat banyak mukjizat, bro. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepada Yesus. Lalu kenapa kalau memang orang semua percaya kepada bahlul, orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta merampas bangsa kita. Kalau kita biarkan Yesus, orang-orang Roma yang akan datang merampas dan mengambil bangsa kita. Kenapa orang Farisi, mahkamah agama yang sudah diundang, yang sudah dalam keadaan genting, dalam keadaan yang emergensi, kemudian kenapa tidak membawa Yesaya 53? Kenapa? Lucu kau semua, lucu kau. Narasi iPhone. Kenapa imam-imam kepala, orang-orang Farisi, mahkamah agama, ahli Taurat, ketika mereka khawatir negaranya dirampas orang Roma, kenapa tidak menjadikan Yesaya 53 sebagai alasan untuk membunuh Yesus? Kenapa? Itu Israel itu ada di bawah tekanan. Itu ada di bawah itu. Kenapa? Anda tahu penjajahan enggak? Itu ini dalilnya. Ini dalilnya Matius 26 nomor 51. Maka mulai hari itu imam-imam kepala dan mahkamah agama melakukan kesaksian dusta.
Cuma Anda jangan ngomong itu, nanti lucu. Anda belajar sejarah dulu. Matius 26 nomor 51, mulai hari itu imam-imam kepala dan mahkamah agama melakukan kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Kenapa tidak dikatakan mulai hari itu imam-imam kepala, mahkamah agama menjadikan Yesaya 53 sebagai alat untuk membunuh Yesus? Kenapa? Cuma Anda belajar baik dulu sejarah. Kita jelaskan sini percuma, Anda tidak akan masuk dalam otakmu. Mati meja. iPhone ini dalil kitab saudara. Mereka sepakat membunuh Yesus karena mereka takut kemudian bangsanya dirampas oleh Roma, bukan karena dosa waris. Makanya pada tahun itu seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu. Salah, cuma Anda belajar baik. Yohanes 11 nomor 48, nomor 49. Belajar Muhammad. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas. Nggak bagus itu debatnya benar, tuh, turunin aja. Nggak ada gunanya. Nggak ada dia. data mau naik. Cuma gitu doang. Turunin. Lanjut. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar. Kenapa Kayafas disebut imam besar? Apakah karena karena Kayafas ini Kristen? Bukan. Kayafas disebut sebagai imam besar apakah karena dia buta Ibrani? Tidak. Kayafas disebut imam besar karena dia tidak mengerti kitab Taurat, kitabnya para nabi? Tidak juga. Kayafas disebut sebagai imam besar karena dia bukan ahli Taurat? Tidak mungkin. Kayafas disebut imam besar karena dia adalah ahli di atas ahli Taurat, ahli di atas kitab-kitabnya para nabi Bani Israel. Makanya dia dilantik menjadi imam besar. Kenapa imam besar ini yang mengerti kemudian firman Tuhan di dalam kitab para nabinya orang Yahudi ini tidak menjadikan Yesaya 53 sebagai alasan kemudian untuk membunuh Yesus? Kenapa? Karena mereka paham Yesaya 53 bukanlah untuk Yesus. Hanya orang-orang Kristen dari barat inilah yang ngaku-ngaku Yesus ada di Yesaya 53. Apa buktinya? Kita baca nomor 50. Dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagi kamu jika satu orang Yesus mati untuk bangsa kita, bukan untuk dosa warisnya Romawi, Yunani, Kristen, bukan, tapi untuk bangsa kita. Bangsa kita apa? Bangsa kita Indonesia. Salah kucluk. Bangsa kita di situ adalah bangsa Israel. Lebih baik satu orang Yesus mati untuk bangsa Israel, bukan untuk bangsa Romawi, bukan untuk bangsa Indonesia, bukan untuk suku bangsa Batak, Bugis, Makassar, Toraja, Ambon, Papua, bukan. Tetapi lebih baik Yesus mati untuk bangsa Israel daripada seluruh bangsa Israel itu binasa. Ini dalil. Yohanes 11 nomor 50. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Elohim yang bercerai-berai. Maksudnya Bani Israel yang sudah terlempar keluar meninggalkan Yerusalem. Mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Kenapa dia sepakat membunuh Yesus? Apakah karena Yesaya 53? Bukan. Mereka sepakat membunuh Yesus karena mereka takut bangsanya dirampas oleh orang Roma. Mana dalilnya? Yohanes 11 nomor 48. Karena itu Yesus tidak lagi terlihat, tidak tampil lagi Yesus itu di muka umum di antara orang Yahudi. Yesus berangkat dari situ di daerah di padang gurun ke sebuah kota bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama dengan Pak Bom-Bom. Bukan. Di situ dia bersama-sama dengan muridnya. Pada waktu hari Paskah, orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri berangkat ke Yerusalem untuk mensucikan diri sebelum Paskah. Mereka mencari Yesus
Dan sambil berdiri dalam bait Elohim, mereka berkata seorang kepada seorang yang lain, bagaimana pendapatmu? Akankah Yesus juga hadir di pesta ini? Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana Yesus berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dan membunuh Yesus. Yesus sembunyi, tidak ada nubuatan. Andai saja nubuatan ada pembunuhan terhadap Yesus, imam kepala akan memanggil Yesus. Yesus, iya, kesini ki dulu. Ya, kenapa ki? Sudah tiba saatnya nubuatan untukmu. Oh ya? Yes. Kapan itu? Hari Paskah. Ayo siapkan tiang, siapkan tali. Paku sudah dibeli belum? Belum Yesus? Ya sudah beli dong. Aku udah nggak tahan ini. Ini harus digenapi segera. Tapi apa yang terjadi? Ibrani 5 nomor 7. Dia telah mempersembahkan doa yang bersungguh-sungguh kepada Bapa yang mampu menyelamatkannya dari kematian, dari penyaliban. Dan atas kesolehannya, doanya dikabulkan. Yesus berdoa agar diselamatkan dari maut, dan atas kesalehannya doanya dikabulkan. Doanya ini berbunyi apa? Tuhan, selamatkanlah aku dari kematian. Tuhan, selamatkanlah aku dari penyaliban. Dan atas kesalehannya doanya dikabulkan. Yesus selamat. Ibrani 5 nomor 7, baca. Baca. Baca dan baca. Demikian, silakan. Halo Bang Juma, selamat Halo, malam. malam. Saya dong. Siap, Ya, silakan. Petra mute dulu ya, diam dulu ya, jangan sampai bertimpang tindih suaranya Yang tadi satu-satu. Ibrani 5 ayat 7 itu dikatakan doanya siapa? Doanya Yesus. Dia bukan memohon untuk diselamatkan, tetapi dari dalam doanya itu dia memohon, jadilah kehendakmu. 3 kali dia berkata seperti itu. Jadilah sesuai kehendakmu, seperti waktu Yesus datang ngomong, anak manusia datang untuk menderita dan mati, lalu setelah 3 hari bangkit. Itu yang dikatakan Yesus sebelum penderitaannya. Jadi dia sudah tahu tentang hal itu. Lalu kata Pak Zuma yang tadi dikatakan dalam surat Ibrani ayat ke-5, dikatakan seperti ini. Kita harus baca ayat ke-6-nya. Anakku, demikian Kristus tidak ayat ke-5 dikatakan Ibrani 5:5, demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, anakku, engkau telah kuperanakan hari ini, sebagaimana firman-Nya dalam 1 Nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Lalu dalam doanya itu yang dikatakan tadi Bang Zuma ayat ke-7, lalu di ayat ke-8 saya bacakan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Jadi apa di dalam kisah Ibrani ini adalah penyelamatan Yesus dalam peraturan Melkisedek itu. Jadi bukannya permintaan dia untuk diselamatkan dari tiang salib. Karena doa terakhir Yesus dikatakan jadilah sesuai dengan kehendakmu. Bukan dibilang perkataan Yesus terakhir dalam doanya bukan bilang selamatkan aku daripada derita ini. Tetapi ditutup 3 kali. Jadilah kehendakmu Bapak. Jadi itu saja ya. Makasih. Baik. Bung, seharusnya Anda membaca lengkap Ibrani 5 nomor 7 itu. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Tuhan. Kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari apa?
dari kematian. Thanatos dalam bahasa Yunani. Yesus kemudian berdoa, memohon dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan dari kematian. Thanatos dalam bahasa Yunani. Dan karena kesalehannya, maka doanya di dalam bahasa Yunani disebutkan eisakauo. Eisakauo itu artinya dikabulkan. Jadi narasi yang benar adalah dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari kematian, dan karena kesalehannya doanya dikabulkan. Satu. Yang kedua, harusnya Anda membaca dengan sempurna Matius 26 nomor 39. Lalu Yesus maju sedikit, lalu sujud, dan setelah sujud apa yang dia lakukan? Preskomai. Apa preskomai itu? Dia dengan sangat memohon, dia berdoa dengan bersungguh-sungguh. Ya Bapakku. Bapak di sini apa dalam bahasa Yunani? Theos. Theos di sini dipanggil Pater, Tuhan. Ya Tuhanku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Pertanyaannya, kehendak Yesus ini tidak mau dibunuh. Apa buktinya? Sejak saat itu Yesus tidak lagi mempertontonkan dirinya di depan umum, di orang-orang Yahudi, melainkan beliau kemudian pergi bersembunyi di sebuah padang gurun, di kota yang penuh dengan padang gurun di Efraim bersama dengan murid-muridnya. Itu kehendak Yesus. Kehendak yang kedua adalah kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Jangan kau membunuh Mesiasku. Mazmur 105 nomor 15. Jangan kau mengganggu orang yang kuurapi. Jangan engkau berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau menyebarkan dusta. Nomor 28, jangan kau menyebarkan dusta, jangan kau percaya akan dusta. Orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Ini kehendak Bapa. Jadi kehendak Bapa dan kehendak Yesus sama-sama, dua-duanya tidak berkehendak untuk melakukan pembunuhan terhadap Yesus. Atas kehendak siapa Yesus dibunuh? Iblis. Siapa lagi? Orang-orang Yahudi. Siapa lagi? Orang-orang Romawi. Mana kehendak Bapa agar Yesus dibunuh? Ada yang bisa tunjukkan kepada saya? Tak ada. Jadi yang disalib ini siapa? Karena tak ada kehendak Bapa kemudian agar Yesus itu dibunuh. Yang berkehendak membunuh Yesus adalah iblis. Berarti orang-orang, komunitas, kelompok, agama, kepercayaan yang mengimani penyaliban itu sebagai jalan keselamatan adalah mereka kemudian yang mengimani pekerjaan iblis. Barang siapa yang percaya kepada pekerjaan iblis sebagai pekerjaan keselamatan, sebagai jalan keselamatan, maka mereka adalah saudara-saudara iblis. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yukassirun. Demikian. Cuma kasih. Song Petra. Kalau Anda tidak bisa diatur, saya tendang ke laut merah. Lanjut, Song. Lanjut. Pak Song, lanjut. Oke, tadi kan kita lihat di dalam doanya Yesus seperti apa. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya. Lalu Bapakku, jikalau sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan yang Engkau kehendaki. Jadi doanya seperti apa? Yesus menghendaki adalah kehendak Bapaknya. Kali dia berdoa sama seperti itu. Dengan kata seperti yang Bapa kehendaki. Lalu kita lihat apa kehendak Bapa itu. Kita baca dalam, tunggu sebentar saya cari. Kita
Kita baca di dalam Matius 16 ayatnya yang ke-21. Sejak waktu itu, ya ini dikatakan, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Ya, dikatakan di sini, enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ya, sama seperti kalian, apa yang kalian pikirkan adalah yang dipikirkan manusia, sedangkan apa yang dipikirkan Allah adalah berbeda, yaitu penyelamatan umat manusia melalui kematian Kristus. Dan jangan dibawa premis ke dalam Ibrani 5 ayat yang ke-7 tadi. Coba kita buka. Kita harus lihat konteks di dalam kitab Ibrani itu apa. Itu dikatakan penyematan Imam Melkisedek, keimaman Melkisedek melalui Yesus Kristus disematkan atau diberikan gelar keimaman dari Imam Melkisedek. Jangan diputar-putar ayatnya. Kalau baca ayat, tolong dibaca keseluruhannya. Baik, saya baca perikopnya. Di sini dikatakan di dalam Ibrani 5 ayat ke-7. Dari awal, sebab setiap imam besar, berarti di sini berbicara tentang imam besar, dipilih di antara manusia. Lalu ayat ketiga, yang mengharuskan untuk mempersembahkan kurban karena dosa. Nah, ayat kelima, demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, yang tadi saya sudah bilang, anakku, engkau keperanakan. Lalu firman yang lain dikatakan, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Lalu ayat ke-7 yang tadi dikatakan, dalam doa hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, karena kesalehannya ia didengar. Didengarnya seperti apa? Seperti yang Yesus katakan, jadilah sesuai kehendakmu. Maka sekalipun ia adalah anak, ia telah menjadi taat. Dan sesudah mencapai kesempurnaan yang menjadi pokok keselamatan, keselamatan abadi, dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Nah, bagaimana ini peraturan Melkisedek? Maksudnya apa? Jadi di dalam Mazmur 110 bahwa Tuhan telah bernubuat kepada Raja Daud. Kita bacakan Mazmur 110 ayat 4. Tuhan telah bersumpah, ini Tuhan sendiri yang telah bersumpah, dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Yang dijanjikan ini siapa? Dari keturunan Daud. Keturunan Daud adalah keturunan kerajaan. Bagaimana dia bisa dijanjikan menjadi imam? Ya, imam ini adalah imam dari Melkisedek. Dan mengapa di sini dikatakan selama-lamanya? Siapa ini imam bisa selama-lamanya? Selain Dia yang bisa hidup selama-lamanya, yaitu Yesus. Setelah kematiannya, maka Ia bangkit dan hidup selama-lamanya. Dan Dia menjadi imam, menjadi pengantara kita selama-lamanya kepada Bapa. Terima kasih. Oke, baik. Imam itu adalah pemimpin. Ketika imam disebut imam, ketika itu juga tentu imam ini memiliki makmum, pengikut. Ketika imam mengangkat tangan kiri, makmum mengangkat tangan kiri. Ketika imam mengangkat tangan kanan, makmum mengangkat tangan kanan. Ketika dua-duanya diangkat takbir, maka makmumnya juga harus bertakbir. Ketika Yesus adalah penganut ajaran Taurat, maka Yesus pengikutnya harus mengamalkan ajaran Taurat. Ketika Yesus mengajarkan dalam Matius 8 nomor 4 mempersembahkan hewan kurban, maka pengikutnya harus mengorbankan hewan kurban. Tetapi ketika ada makmum di belakang, ketika kemudian imamnya takbir tapi dia joget tepuk tangan di belakang, itu bukan makmum yang bagus.
Ketika imamnya kemudian sujud, kemudian dia salto jingkrak-jingkrak, itu bukan makmum yang bagus, itu pengikut palsu itu. Ketika kemudian imamnya membacakan sebuah ayat, di mana ayatnya menggunakan bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, makmumnya justru menggunakan bahasa Yunani, itu adalah makmum palsu itu. Yesus boleh jadi imam, tapi tengok siapa pengikutnya. Seorang imam yang baik akan melahirkan seorang makmum yang baik. Seorang makmum yang baik akan meniru imam yang baik pula. Tapi tengoklah Kristen, dia berimam kepada siapa? Imamnya siapa? Mempersembahkan manusia di atas tiang salib sebagai tumbal kepada dewa Molok. Satu yang Anda harus pelajari di sini. Dengarkan pernyataan saya. Ketika kemudian saudara mengatakan tentang Matius 16 nomor 21, kehendak Bapa berarti berbicara mengenai perjanjian lama, karena Bapa hanya berfirman di perjanjian lama. Bapa tidak pernah berfirman di perjanjian baru. Catat itu. Yesus yang mengatakan, enyahlah iblis. Kenapa harus dienyahkan iblis ini, si Petrus ini? Karena Tuhan sudah mengatur alur cerita. Apa alur cerita yang Tuhan buat kemudian? Kita baca di dalam Amsal 21 yang Tuhan bikin untuk Bani Israel. Apa kata Tuhan? Dengarkan. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Berpindahlah kamu wahai Petrus, engkau adalah iblis. Apa yang Tuhan kehendaki harus terjadi? Anak akan pergi sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Apa kehendak Bapa? Anak akan diangkat, yang menebusnya adalah orang fasik. Anak akan diselamatkan, yang menggantikannya adalah pengkhianat. Jadi penyaliban itu harus terjadi, Petrus. Kamu tidak boleh membantah penyaliban itu. Penyaliban itu harus terjadi, Petrus. Tetapi aku anak manusia akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis. Mari kita lihat di dalam Matius 24 nomor 26 kalau saya tidak keliru. Apa yang dikatakan di situ? Dikatakan di sana bahwasanya apa yang tertulis, ya, Matius 24 di akhir dikatakan bahwa anak manusia memang betul akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis. Itu tertulis di Matius berapa? Saya lupa. Anak manusia akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis. Matius 26 nomor 24. Sorry, terbalik. Namanya juga Bible, jadi kebalik-balik. Di situ diterangkan di dalam Matius 26 nomor 24. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis. Kalau berbicara sesuai dengan yang tertulis, yang ada tertulis berarti sudah ada. Kalau sudah ada berarti bukan kitab Matius, bukan Lukas, Markus, Matius, surah-surah Paulus, bukan. Karena sudah tertulis. Sementara pada saat Yesus berkata demikian, kitab perjanjian baru belum tertulis. Berarti tertulisnya di mana? Tertulisnya di perjanjian lama. Anak manusia, Yesus memang harus pergi sesuai dengan apa yang sudah tertulis. Ini kata siapa? Kata Yesus. Apa yang sudah tertulis? Amsal 21 nomor 18. Apa itu? Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Apa orang fasik ini? Baca Amsal 23 nomor 17. Orang fasik ini adalah orang yang memakan suap. Siapa makan suap? Yesus. Di mana dalilnya Yesus makan suap? Orang fasik ini pemakan suap yang memutarbalikkan kebenaran, memutarbalikkan hukum-hukum. Baca sekali lagi Matius 17 nomor 23. Orang fasik adalah orang yang menyerahkan orang yang benar. Dia yang menerima suap demi untuk menyerahkan orang benar untuk dibunuh. Siapa pelakunya? Yudas. Aku, Yesus, memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis. Tertulis di mana? Amsal 21 nomor 18. Orang fasik Yudas dipakai sebagai tebusan bagi orang benar Yesus, dan pengkhianat Yudas sebagai ganti orang yang jujur Yesus. Masih ada dalil yang tertulis? Ada. Di mana? Amsal 11 nomor 8. Jangan terbalik lagi ya, please. Betul sekali saudara-saudara, setelah kita melihat orang benar diselamatkan dari kesukaran. Siapa orang benar? Yesus. Orang fasik menggantikannya. Siapa orang fasik? Yudas. Kenapa orang fasik itu disebut Yudas? Kita lihat Amsal 17 nomor 23. Mudah-mudahan tidak terbalik. Jak, orang fasik menerima hadiah dan upah.
dari pundi-pundi kemudian untuk membelokkan hukum Tuhan. Orang fasik menerima suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Seperti itu kan dalilnya? Betul teman-teman? Betul? Betul. Orang fasik menerima suap, Yudas menerima suap untuk membelokkan jalan dan hukum Tuhan. Amsal 11 nomor 8, orang benar Yesus diselamatkan dari penyaliban, lalu orang fasik Paul Yudas menggantikannya. Ini dalil. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 16 yang Anda baca tadi, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandukan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Elohim, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Apa yang dipikirkan oleh Elohim? Elohim memikirkan orang benar harus diselamatkan, orang fasik harus menggantikannya. Orang jujur harus diselamatkan, yang kemudian menebusnya adalah orang pengkhianat. Maka penyaliban itu harus terjadi. Penyaliban tidak boleh kau batalkan, wahai Petrus, sebab Yudas sudah disiapkan untuk menggantikan aku di atas tiang salib. Nah, subhanallah, inilah kebenaran daripada kebenaran itu sendiri. Maka saudaraku, terimalah kebenaran bahwa sebenarnya yang kalian sembah itu adalah Yudas Iskariot. Demikian. Masya Allah. Baik, ya, baik. Ini ya, Mantap. saya bicarakan tadi. Tadi Bapak ini berputar-putar lagi. Yesus telah berbicara, dia akan datang untuk menderita dan mati, lalu bangkit. Dia akan datang untuk menebus dosa dunia. Lalu seperti yang dikatakan kepada Yohanes, lihatlah ini domba, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, dikatakan seperti itu. Oke, Bapak bisa bilang di dalam Amsal ada tertulis orang fasik menjadi tebusan orang benar. Apakah Yesus orang fasik? Tentu tidak. Yesus adalah orang benar. Jadi orang benar adalah tebusan untuk banyak orang. Jangan dibalik dalilnya, Bro. Nah, Jangan dibalik. kalimatnya orang dengar dulu. Ini Jangan tulisannya. Jangan, bukan terbalik. Saya tanya, dikatakan orang fasik menjadi tebusan orang benar. Apakah Dipakai. Iya, dipakai. Apakah ada ayat yang dikatakan orang benar menjadi tebusan orang fasik? Enggak ada. Tidak ada. Ya Siapa sudah. yang fasik? Yesus Ya, atau tidak Yudas? ada. Yesus tidak fasik. Yesus, kalau Yudas? Ya, Yudas orang fasik. Nah, orang fasik dipakai tebusan untuk Orang benar. siapa yang benar? Yesus benar. Nah, berarti Yesus ketika dianggap ingin disalibkan digantikan oleh orang fasik. Siapa yang menggantikannya? Ya, tapi Yesus, apakah orang benar tidak bisa menjadi tebusan untuk orang banyak? Ayo. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Ini Anda membaca sendiri orang fasik dipakai tebusan bagi orang benar. Kenapa Anda membantah firman Tuhan? Ente siapa? Sakit. Lah, iPhone. tidak seperti itu, Pak. Tunggu bentar. Dalilnya? Tunggu bentar. Dalilnya dari mana? Orang si Yudas ini bahwa Orang fasik. dia adalah dia yang telah digantikan. Di mana di dalilnya di dalam Al-Qur'an dikatakan Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an. Yudas ini enggak. Bapak kan berbicara dulu. Bapak kan berbicara. Sedangkan di Bible dikatakan bahwa Yesuslah yang disalibkan. Apa Lalu alasannya Bapak Yesus berbicara. disalibkan sementara dalil yang tertulis menurut Yesus Inilah sendiri nih? Anak domba Anak Allah itu yang pengakuan pengarang menghapus Yohanes. dosa Itu dunia. Oke, itu pengakuan siapa? Bapak bisa bilang Itu pengakuan siapa? Yohanes 1 nomor 29 itu pengakuan siapa? pengakuan Yohanes. Yohanes sekarang pengakuan Yesusnya? Dengar Pengakuan dulu. Yesusnya gimana? Yesus berkata apa? Anak manusia, aku akan datang ke Yerusalem, lalu aku akan menderita. Oh salah, Matius 16 itu bukan ucapan Yesus itu. Sejak waktu itu siapa? Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya. Ini ucapan Yesus atau bukan? Baca. Enggak, saya tanya. Matius 16 nomor 21 kan? Di Ya. situ ada tulisan begini. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya. Ini ucapan Yesus atau ucapan orang lain? Bentar, dibaca semua Pak ayatnya. Enggak, saya tanya dulu. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya. Ini ucapan Yesus atau ucapan wartawan? Jawab. Ucapan wartawan.
Ucapan wartawan. Sementara Bentar ya, Yesusnya sebentar mengatakan, ya. dengar. Sementara Dulu, Yesusnya mengatakan, baca dengar. semuanya. Yesusnya yang berkata, Bung, kita harus percaya kepada Yesus, jangan percaya wartawan. Yesusnya berkata, "Enyahlah iblis, engkau satu batu sandukan bagiku." Sebab bukan yang dipikirkan manusia yang harus terjadi, tapi apa yang dipikirkan Elohim yang harus terjadi. Apa yang dipikirkan oleh Elohim? Apa yang dipikirkan oleh Elohim? Amsal 11 nomor 8. Ini pikiran Elohim. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Siapa orang benar? Yesus. Diselamatkan dari kesukaran, berarti Yesus mengalami kesukaran kan? Ya. Tapi untuk dibunuh digantikan oleh orang fasik. Siapa orang fasik? Yudas atau Yesus? Yudas. Siapa orang benar? Yesus. Yang diselamatkan siapa? Orang benar. Yang menggantikannya siapa? Orang fasik. Berarti yang di tiang salib ini siapa? Bom-bom. Baik, saya baca lagi. Silakan. Ya. Bentar ya. Narasinya udah bener, Song, tapi jawabannya salah. Bukan. Sebentar. Sambil menunggu Song ya, ini Bang Kita baca LSM, gini. bentar, Benar. Song, bentar, izin bentar ya. Bang LSM, Muslim apa Kristen monitor? Assalamualaikum warahmatullahi Oh, wabarakatuh. Muslim, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, lanjut Bang Song, lanjut. Oke, saya lanjutkan. Tadi kan pernyataan Yesus itu di dalam doanya dia selalu berkata, "Jadilah sesuai kehendakmu." Yes. Katakan ini apa? Cawan itu adalah penderitaan itu. Iya. Pertama dia berkata, cawan ini jika bisa berlalu, tetapi dia selalu diakhiri dalam doanya, jadilah sesuai kehendakmu. Berarti sesuai dengan kehendak siapa? Ya. Sesuai kehendak iblis, sesuai kehendak imam-imam Parisi, mahkamah agama, atau sesuai dengan kehendak Bapak Elohim? Kehendak Bapaknya. Aku datang. Kehendak Elohimnya mana agar Yesus dibunuh? Kenapa? Mana? Kan sesuai kehendak Bapak kan, bukan sesuai dengan kehendak iblis, sesuai dengan kehendak tentara Romawi atau imam-imam Yahudi atau kehendak gereja kan, bukan kan? Tapi kehendak Bapak Elohim kan. Nah, mana tunjukkan kehendak Bapak Elohim agar anaknya, yaitu hambanya yang suci ini dibunuh di atas tiang salib? Mana? Tertulis di mana itu? Bentar. Beberapa kali di dalam yang narasi tadi kan sudah dikatakan, walau Bapak bicara itu adalah, oh itu bukan perkataan Yesus, tetapi itu sudah dituliskan di dalam Alkitab seperti itu. Loh, kalau Bapak menolak itu, Bapak jadi saudara menolak- saudara menganggap Matius ini adalah Bapak. Harusnya doanya Yesus begini, berarti Yesus maju sedikit, "Ya Matius, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki, wahai Matius." Itu baru cocok. Ini Bapak, bukan Matius. Sedangkan narasi yang Anda bawa di dalam Matius 16 ini, itu adalah ucapan Matius. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, dibangkitkan pada hari ketiga. Ini ucapan siapa? Elohim atau Matius? Nah, itu Matius. Matius. Semua apa yang di Alkitab dituliskan itu adalah dituliskan Tuhan menjaga firman-Nya. Mari kita buktikan. Mari kita buktikan. Mari kita buktikan. Bentar. Sabar, Mari kita Pak. buktikan. Kalau ucapan Anda itu betul, bahwa semua yang tertulis di kitab saudara itu adalah firman Tuhan. Mari kita baca ayat 20, Matius 20 ayat 28. Ya. Katakan sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan Kata siapa? untuk melayani Kata siapa? dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan banyak orang. Oke. Itu Tadi dikatakan. Dan tadi saya memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak kata orang. Matius.
Tidak seperti itu. Itu perkataan Kata Yesus. Matius. Tidak bisa semena-mena Bapak. Kalau ada ayat yang Bapak Anda tidak rampungkan, boleh memfitnah Yesus yang berkata, apalagi memfitnah Tidak Elohim yang berkata. Sementara seperti itu adalah ini perkataan perkataan Matius, pengarang Matius. Kalau kata Matius kenapa Juma? Berarti kata bukan Matius firman kenapa? Tuhan, Kuclo. Kenapa Juma? Kalau kata Matius itu bukan Tuhan. Berarti bukan Jadi kalau kata Muhammad, kata Muhammad itu sabda, itu hadits namanya. jadi itu layak diakui enggak? Diakui dong. Lo dia orang terpercaya kok dia nabi kami. Yang masalah ini adalah Anda. Ucapan Yesus Anda tidak percaya. Lalu Anda mengatakan apa yang tertulis di dalam Bible itu adalah firman Tuhan. Saya bacakan kepada saudara. Yohanes 4 nomor 37. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang berbunyi. Ini peribahasa, apakah ini firman Tuhan? Ini peribahasa apakah firman Tuhan? 2 Petrus 2 nomor 22. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini, yaitu guguk kembali lagi muntah ke mulutnya dan babi yang mandi kembali ke kuburan. Ini firman Tuhan atau apa ini? Ini peribahasa loh ini. Peribahasa ini yang tertulis di kitab saudara nih. Ini peribahasa. Benarlah peribahasa yang berbunyi. Ini bukan firman Tuhan. Jelas-jelas peribahasa kok disebutkan di situ. iPhone. Belum lagi Paulus berkata di banyak tempat dalam kitabnya. Paulus berkata, menurut pendapatku. Loh, ini firman Tuhan. Paulus mengaku banyak dalil di dalam kitab saudara. Menurut pendapatku. Loh, ini firman Tuhan? Bukan. Kenapa bisa? Karena Paulus sudah mengaku menurut pendapatku. Berarti itu bukan firman Tuhan. Paham ya? 1 Korintus 7 nomor 12 misalnya. Apa yang dikatakan Paulus di sana? Ya, menurut pendapatku. Kalau menurut pendapat Paulus berarti itu firman Tuhan. Kalau Anda mengatakan pendapat Paulus ini adalah firman Tuhan, berarti Anda menuhankan Paulus, gitu. Jadi jangan Anda mengatakan bahwa Paulus ini bahwa semua yang tertulis di dalam kitab saudara itu adalah firman Tuhan, karena di situ juga banyak yang bukan firman Tuhan. Oke ya? boleh. Ada lagi? Ya, boleh saya bacakan bentar. Ya. Coba. Dikatakan Matius ayat 20. Matius 20 ayat 18. Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka Itu ucapan siapa? Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Ini kata-kata Yesus, Pak. Di mana itu tertulis? Matius 20 ayat Matius 20 ayat 18. Oke. Silakan dibaca. Oke. Matius 20 nomor 18. 18. Kita mundur dulu supaya kita tahu ini ucapan Yesus atau ucapan penulis. Nomor 17-nya, ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan. Nah, ini menurut pengakuan daripada penulis Matius. Itu tulisan merah bukan? Iya, ini menurut siapa Yesus berkata seperti itu? Pak, Bapak jangan sembarangan bilang firman saya ini nggak bagus, ini ditolak, semua aja ditolak. Loh, Pak. Nggak usah kita bukan berdebat. bukan begitu. Anda kan mengatakan. Saya sudah kasih beberapa. Oke, Ya, baik. Bapak tolak ini, tolak semua Baik. saja ditolak, Pak. Kalau gitu. Baik. Kita nggak Oke. usah berdebat. Baik. Sekarang saya tanya kepada saudara, Yudas ini anak manusia atau anak ayam? Anak kucing. Oh, anak kucing. Oke, baik. Nah, kita baca Matius 20 nomor 17. Ketika Yesus pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, sekarang kita akan pergi ke Yerusalem,
Dan anak kucing akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dengan hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Elohim supaya diolok-olokkan, disesat dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Ini Yudas anak manusia atau bukan? Yudas anak manusia? Enggak, bukan anak manusia. Ini ditunjukkan kepada Yesus. Pengkhianat, orang fasik yang menerima suap ini anak manusia atau anak kucing? Pertanyakan, baik kalau Bapak mau bicara anak manusia, kita baca ayat Matius 24. Kedatangan anak manusia di awan-awan. Iya, saya tanya, Yudas ini termasuk anak manusia atau tidak? Anak manusia di sini ditunjukkan Anak manusia. bukan jangan potong-potong, Pak. Saya ulang pertanyaan saya, tolong pasang kuping baik-baik. Yudas ini anak manusia atau anak ayam? Dia itu kucing. Kucing. Manusia dia. Anak Manusia. Yudas itu juga anak manusia. Berarti sekarang kita pergi di Yerusalem dan Yudas akan diserahkan kepada imam-imam juga boleh. Pak Bom-bom ini anak manusia atau bukan? Bapak nggak boleh pakai. Bom-bom itu anak manusia atau anak gorila? Coba jawab. Tidak seperti itu. Berarti bom-bom juga bisa duduk di sini. Siapapun yang kemudian yang mengalami tentang apa yang dituliskan oleh Elohim di dalam Amsal 23, Amsal 17 nomor 23, menerima suap dan adalah orang fasik, dialah yang harus disalibkan. Saya bacakan. Silakan. Bapak pakai anak manusia berarti Yudas ya, Bapak bilang ya. Ya, betul. Kita buka Matius 24 ayat 30. Oke, silakan. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan itu nanti kedatangannya yang kedua, datang Tante. di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan. Itu kedatangannya yang kedua, Saya Tante. percaya itu yang datang Yesus, anak manusia di situ siapa yang datang? Yesus atau Yudas? Yesus diselamatkan ke langit dan Saya datang lagi tanya, dari langit. Apa enggak, masalahnya? Tadi kan Bapak mempertanyakan anak manusia itu adalah Yudas. Iya. Anak manusia di sini siapa? Anak manusia, kalau yang di dalam Matius 24 nomor 30, anak manusia di situ adalah Yesus. Tapi yang disalibkan ini pertanyaan saya. Pertanyaan saya kepada saudara, kalau yang disalib ini bom-bom, apakah bom-bom anak manusia? Anak manusia. Kalau yang disalib ini Yudas, apakah anak manusia? Anak manusia. Untuk mengetahui siapa yang disalibkan, maka cari identitas itu. Siapa? Satu, pengkhianat. Dua, orang fasik. Ketiga, pemakan suap. Yang keempat adalah orang terkutuk. Di mana Yesus Anda ingin dudukkan? Fasik, pengkhianat, suap, terkutuk. Di mana Yesus di situ bisa duduk? Jawab. 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 Ada 4 indikasi yang mati di atas tiang salib. Pertama, orang fasik. Kedua, pengkhianat. Ketiga, pemakan suap. Keempat, orang terkutuk. Di mana Yesus Anda hendak mendudukkannya di situ? iPhone. Jawab saya. Jawab. Jawab. Sorry, tadi jadi mute. Tadi kan Bapak Ya. ayatnya bahwa anak manusia itu memang harus mati. Iya, anak manusia memang harus mati karena Bapak penyaliban itu bertanya, harus ada. Anak manusia itu si Yudas. Lalu saya berikan ayat 24 ini. Lalu Bapak bilang Yesus, anak manusia di situ. Loh, memang nggak Yesus boleh. akan datang Bapak menjadi hakim karena ada yang terdakwa. Siapa yang terdakwa? Orang-orang yang menuhankannya. Anda terdakwa. Berarti Dia akan anak datang manusia menghakimi yang tadi, saudara. Anak manusia yang menderita itu adalah Yesus, Pak, bukan Yudas. Nggak boleh Bisa Bapak comot jadi, masukin. bisa jadi Yesus Tidak yang menderita, ada. bisa jadi Yesus yang ditonjok, bisa jadi Yesus yang kemudian ditampar, bisa jadi. Tapi yang mati di atas tiang salib, orang itu harus lulus
uji, ada memenuhi syarat. Yang pertama pengkhianat, yang kedua dia adalah orang fasik, yang ketiga pemakan suap, yang keempat manusia terkutuk oleh Tuhan. Oke, Apakah Yesus lolos di situ? saya sandingkan juga nih ya dengan Iya. Al-Baqarah 210. Kok lari ke Al-Quran? Dikatakan seperti ini, gimana tidak tuh? ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya Allah. Nah, ini Allah sendiri yang datang bersama Itu di malaikat. mana? Di mana Dalam itu? Di mana? naungan Iya, di mana? Itu di dunia atau di surga? perkara telah diputuskan. Itu di Dia akan mana? datang Kejadian dari itu awan terjadinya awan di mana? bersama Jangan Anda itu ini terjadinya di mana? Dan yang datang ini apa? Yang datang ini adalah azab Allah. Bukan Allah yang datang. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi zulalim minal gamam wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Tak ada orang Islam yang bisa Anda bodohi. Tak ada. Ini bukan gereja, Bung. Al-Baqarah ayat 21 ini bercerita tentang azab. Kenapa bercerita tentang azab? Anda coba baca kemudian Al-Furqan ayat 25. Saya bacakan Al-Furqan ayat 25. Allah itu. Hei, Bible aja Anda nggak paham kok larinya ke Al-Quran. Ini adalah kopi dari Matius 20 ayat 30. Matius 24 itu bercerita tentang kedatangannya nanti di bumi. Sedangkan ketika bercerita Al-Baqarah ayat 210 itu bercerita tentang hari setelah kiamat. Coba baca di Al-Furqan ayat 25. Jadi tak ada orang Islam. Berojok. Wa yauma tashaqqaqus sama bil gamam wa nuzzilal malaikatu tanzilan. Dan ingatlah pada hari ketika langit pecah mengeluarkan kabut putih dan para malaikat diturunkan secara bergelombang. Mampus. Ini bercerita tentang kiamat, bukan bercerita tentang Yesus atau Isa. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi zulalim minal gamam. Ini bercerita tentang azab, bukan bercerita tentang Allah. Yang datang ini azab Allah. Datangnya azab Allah bersama dengan malaikat dalam naungan awan, sedangkan perkara mereka diputuskan dan kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Ini bercerita padang mahsyar ini. Ini bercerita padang mahsyar ini, pada mahsyar. Ini pada mahsyar orang bercerita ini, bukan bercerita tentang Yesus. Lempar aja, Bang Abuya, IWG lempar aja. Lempar keluar aja dia. Ya, tendang laut merah IWG. ya. Ya. Tendang aja ke laut dia. IWG, terima kasih. Oke ya, untuk membuktikan kebenaran pernyataan saya bahwa Al-Baqarah ayat 210 ini bercerita tentang setelah kiamat atau sedang terjadinya kiamat. Apa yang dimaksud di sini adalah azab. Baca Al-Furqan ayat 25. Wa yauma tashaqqaqus sama bil gamam wa nuzzilal malaikatu tanzilan. Dan ingatlah pada hari ketika langit pecah. Berarti ini bercerita tentang apa? Tentang apa nih? Kiamat. Sedangkan Yesus di dalam Matius 24 nomor 30 yang Anda baca itu adalah cerita ketika kemudian kedatangannya yang kedua di akhir zaman. Akhir zaman itu belum kiamat. Jangan Anda sandingkan karena di situ ada awan, karena di situ ada malaikat. Oh, itu adalah Yesus. iPhone. Jangan, Bung, jangan. Tak ada orang Islam yang mampu kalian bodoh-bodohi selama apologet Islam, para apologet Islam ini masih hidup. Tak ada. Oke? Jadi kesimpulan kita adalah orang yang disalibkan adalah pengkhianat, orang yang disalibkan itu adalah orang fasik, orang yang disalibkan itu adalah pemakan suap, orang yang disalibkan itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Sekarang PR-nya adalah siapa di antara orang yang memenuhi 4 kriteria ini? Yesus atau Yudas? Yang memenuhi persyaratan indikasi 4 ini, dialah yang mati di atas tiang salib. Maka kalau Anda menemukan itu adalah Yesus, alhamdulillah. Tapi kalau ternyata yang fasik, pengkhianat, makan suap dan dikutuk oleh Allah itu adalah Yudas, maka sadarilah 2000 tahun yang Anda sembah adalah Yudas Iskariot. Demikian dari Bang Suma. Mudah-mudahan ini menjadi edukasi bagi kita semua, khususnya kepada saya pribadi.
apa yang saya sampaikan adalah apa yang ada di dalam kitab saudara Kristen. Anda tidak mau terima, tak masalah. Anda terima juga, pasti Anda bermasalah dengan keluarga dan perpuluhan di gereja. Demikian. Kalau sudah tidak ada lagi pasien, saya standby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.